Beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan dengan satu keluarga, ayah, ibu, anak loncat dari sebuah apartemen bersama-sama dan mereka didapatkan keempat orang ini mati. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata orang kalau ada di dalam level down, masalah yang dihadapi, maka seolah-olah dia lihat sudah tidak ada jalan keluar lagi. Seolah-olah sudah kehilangan harapan masa depan. Orang kalau sudah kehilangan pengharapan, maka iblis itu akan mendorong orang tersebut supaya melakukan hal-hal yang di luar berpikir secara sehat. Yang pertama adalah akan disuruh dia, kamu bunuh diri saja supaya selesai. Kamu minum obat saja supaya selesai. Kamu siksa saja dirimu dengan pisau. Siksa saja dirimu dengan silet, karena sudah nggak ada harapan lagi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kesedihan bisa terjadi ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Antara kenyataan hidup dan harapan tidak sesuai. Ini juga yang terjadi kepada murid-murid Tuhan Yesus. Ke-11 murid Tuhan Yesus ini mengalami hal tersebut ketika mereka menyaksikan Yesus Sang Mesias itu mati di atas kayu salib. Ekspektasi mereka itu langsung berubah. Karena apa? Hampir 3,5 tahun mereka melihat yang buta bisa melihat, yang mati dibangkitkan, yang lumpuh Yesus bilang berjalan. Maka pada waktu Yesus menghadapi tantangan itu dari Getsemani, dia ditangkap. Murid-muridnya merasa bahwa ada sesuatu yang terbalik. Harusnya kalau Yesus berkuasa, orang lumpuh saja dia bisa berkata, berdiri dan berjalan. Ini kenapa ditangkap kok diam aja? Ini di luar ekspektasi. Diludahi, kenapa diam aja ini Yesus? Ini sesuatu hal yang menyedihkan bagi murid-muridnya. Murid-murid Yesus, ekspektasi mereka adalah harusnya Yesus itu melawan. Harusnya Yesus itu lawan. Makanya pada waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dan seorang murid menghunuskan pedang itu kepada salah satu prajurit yang akan menangkap Yesus, dan telinga dari prajurit itu putus karena dipotong oleh murid Tuhan Yesus. Lantas, kalau secara kita, kenapa lagi Tuhan Yesus ini mau buat mujizat menyambungkan kembali kuping yang sudah putus itu kembali lagi pada tempat. Padahal mereka mau tangkap Yesus. Lantas Yesus bilang kepada muridnya, jangan kamu kira kalau aku minta kepada Bapa, malaikatnya datang ke tempat ini untuk menghukum mereka, untuk membasmi mereka, maka
Bapa di sorga akan kirim itu malaikat membunuh mereka. Tapi Yesus mengajarkan hal yang sangat berbeda. Tidak sesuai dengan kenyataan murid-muridnya, yang mau supaya Yesus buat dong mereka, supaya mereka tidak bisa menangkap Yesus, buat mereka lumpuh, buat mereka buta. Tapi Yesus gak lakukan itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, karena Yesaya 55 ayat 8-9 berkata begini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Firman Tuhan ini berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Kita manusia boleh berencana, boleh, tetapi Alkitab bilang sama kita, biarlah segala rencana kita ini kita serahkan sama Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita tidak serahkan sama Tuhan, berarti yang kita mau adalah rencana kita. Tapi kalau kita serahkan sama Tuhan rencana kita, dan kita berdoa, Tuhan, ini rencana kami, ini planning kami, ini harapan kami, tapi biarlah bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhan yang jadi. Kita boleh berencana, kita boleh menyusun strategi, tapi kalau bukan kehendak Tuhan, nggak akan bisa, sudah. Memang Israel itu dia pakai Taurat Perjanjian Lama, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Maka saudara, kalau kita lihat ya, dengan Hamas, kan mereka duluan. Orang-orang Israel lagi hari raya apa, mereka lagi kumpul, tidak ada hujan, tidak ada angin. Tiba-tiba itu rudal dari Hamas menghantam. Hari pertama mereka senang sekali karena Israel itu memang kecolongan, porak-poranda, bahkan mati, bahkan ditangkap orang-orang Israel. Senang sekali mereka. Tapi cuma berselang beberapa hari, balasan dari Israel itu luar biasa. Itu mereka menganggap, kamu sakiti saya balas. Tapi berbeda dengan Yesus. Walaupun Yesus lahir di Israel, ada di sana, tapi Yesus membawa satu keterbalikan. Waktu dia ditangkap, dia nggak buat apa-apa, dia cuma diam. Waktu dia dihina, dia diam. Waktu dia digiring, dibawa untuk dihadapkan kepada pemerintah, dia ngikut. Seperti seorang kriminal dibuat sama Yesus. Dia diikat dengan rantai tangan dan kakinya. Tapi Yesus tidak membalas. Apa yang terjadi kepada murid-muridnya ini? Murid-muridnya, mereka merasa bahwa ekspektasi mereka adalah Yesus harus balas, tetapi Yesus tidak membalas. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Artinya apa? Kita belajar mengembalikan pada Tuhan.
Orang buat salah sama kita tidak usah balas. Aku serahkan sama Tuhan. Karena apa? Kita sedang mengizinkan rancangan Tuhan yang terjadi kepada orang itu, bukan rancangan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini juga yang terjadi kepada Maria dan Marta ketika kematian saudara mereka Lazarus. Ekspektasi daripada Maria dan Marta, kalau saudara buka Yohanes 11 ayat 3. Coba kita buka Yohanes 11 ayat 3. Mereka kirim kabar kepada Yesus. Ayat 3, Yohanes 11 ayat 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu apa? Mengirim kabar kepada siapa? Kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi apa? Sakit. Jadi Lazarus belum mati, ada di dalam keadaan sakit yang berat, sakit yang dia sedang hadapi. Mereka kirim kabar. Kalau sekarang bisa pakai WA, bisa telepon. Tapi zaman dulu mereka dengar, oh Yesus ada di kota lain. Disuruhlah orang lain, tolong kamu pergi jumpai Yesus. Karena Yesus kenal ini Lazarus. Yesus kenal saya, Maria. Yesus kenal saudara saya, Marta. Kamu tolong kasih tahu. Disuruh utus orang pergi berjumpa dengan Yesus. Tapi ayat 4 berkata, kita baca Yohanes 11 ayat 4. Tadi kan ayat 3, sekarang ayat 4. 2, 3. Ketika Yesus mendengar kabar itu, dia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Pikiran Maria dan Marta, ini Lazarus ini tinggal tunggu waktu dia. Tapi kalau Yesus datang, maka dia tidak akan mati, tapi dia akan sembuh. Itu ekspektasi daripada Maria dan Marta. Tetapi ayat 6, saudara baca ayat 6, 2, 3. Namun sudah dikasih kabar sama Yesus, maunya Maria dan Marta ketika kabar itu datang, Yesus langsung jalan temui Lazarus yang sedang sakit. Tapi Alkitab mencatat, namun ia sengaja tinggal 2 hari. Lihatlah saudara, sengaja loh. Ini luar biasa, ada sesuatu yang harus kita belajar baik-baik. Sengaja loh Yesus. Kenapa Yesus sengaja tinggal? Dia pending 2 hari. Karena ayat 3 tadi mengatakan, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Ini ada berhubungannya, saudara, dengan apa yang kita hadapi. Maunya Maria dan Marta, Yesus datang hari itu maunya. Tapi Yesus punya jawaban yang lain. Justru lewat kematian Lazarus, kemuliaan Allah itu dinyatakan. Jadi kalau saat itu, kalau cuma mau sembuhkan Lazarus
yang sedang sakit, itu sudah biasa. Tapi yang tidak biasa saat itu adalah membangkitkan orang yang sudah mati. Itu yang tidak biasa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita belajar dari sini? Kesedihan bisa membawa orang kepada hilang pengharapan. Yang pertama, kita lihat dari apa yang terjadi kepada Maria dan Marta. Bahwa pertolongan Tuhan itu tidak terlalu cepat, tapi tidak juga terlalu terlambat. Itulah pertolongan Tuhan, yang kadang-kala tidak masuk di akal, yang kadang-kala tidak masuk di dalam logika kita, nggak masuk. Tapi itulah cara kerja Tuhan. Itulah cara Tuhan menunjukkan pada kita. Maunya kita, Tuhan, hari ini saya butuh begini. Tapi Tuhan belum kasih. Tapi nanti sudah di ujung, baru Tuhan nyatakan, ini loh, aku nyatakan pertolonganku. Waktu anak kami Stephen yang pertama, dia lahir, harapan kami melahirkan normal. Jadi cuma itu. Tapi tahu-tahu dokter bilang, ini nggak bisa normal, harus disesar. Saya pergi ke bagian administrasi, saya lihat itu daftar kalau disesar berapa. Saya lihat, aduh, antara biaya sesar dengan biaya persalinan normal itu jauh. Tahun 2000 itu, aduh, duit 8 juta sampai 9 juta untuk sesar, itu gede loh. Sementara di kantong cuma disiapkan 3 juta. Saya pikir bisa normal. Pas lihat, ya Tuhan, ini 9 juta. Itu baru perkiraan. Orang Melania bilang, bagaimana Pak? Ya sudah, kalau memang harus dioperasi, jalan, silakan saja. Mau terjadi, terjadilah. Sudah nak pikir panjang, pergi. Kami masih ngontrak loh saudara di Sukasari 3 itu. Jadi saya ikut di mobil ambulans untuk pergi ke rumah sakit Salak, karena operasinya di situ. Pergi, oh Tuhan, operasi selesai. Wah, senang kan lihat, waduh, dapat anak. Tapi ketika kembali ke Melania, mau dirawat, bolak balik saya, aduh, ini biaya dari mana? Bukan bilang gini, 3 juta, mana cukup itu? Saya tenang saja, karena dia kan sudah dioperasi. Saya sebagai laki-laki, sebagai kepala keluarga, harus bisa menenangkan dia. Dia tanya, ada duit? Ada. Itu gampang. Ya Tuhan, terjadilah apapun. Saya dengar orang ya, kalau tidak lunas, pasti ibunya ditahan atau bayinya ditahan. Salah satu boleh pulang. Lantas ada satu teman datang menjenguk, sudah lahir? Sudah. Lihat sebentar, jadinya disesar. Sudah, iya. Oh ya udah. Pas dia keluar, dia pergi ke administrasi. Ternyata biaya operasi sesar yang tercatat itu semua dia bayar.
Ada dua yang berjasa kepada Stephen ini. Makanya saya bilang jangan pernah lupa. Dokternya juga tidak mengambil sepeser pun biaya operasi. Itu dokter Evan. Dia ahli kandungan, terkenal waktu di Melania. Cukup baik dengan saya. Saya nggak punya HP waktu itu, saudara. Dia yang belikan HP. Dia bilang, Pak Pendeta malu-maluin nggak punya HP. Dia kasih HP saya, HP baru. Nah, singkat cerita, saudara, sudah mau pulang. Saya bilang, oh Tuhan, saya kan nggak tahu mereka udah bayar. Ini cuma ada 3 juta. Saya mau keluar, istilahnya, ya mau bagaimana ini ya? Tidak ada siapa-siapa. Ini Bogor. Tapi saya pergi ke administrasi. Bu, saya mau bayar. Oh, sudah dibayar. Ini lunas. Kaget juga saya. Soalnya yang bayar ini dia nggak ngomong. Dia bayar, dia langsung pulang. Saya lihat 6,5 juta lunas. Terus jasa dokter GRT. Saya bilang, apa ini GRT? Gratis. Saya jumpai itu dokter Evan. Saya bilang, Dok, kenapa dokter tidak ambil biaya operasi? Dia bilang apa? Saya tahu kamu pendeta. Saya lebih takut yang di atas. Dan saya tahu kalau saya ambil duit dari kamu, maka berkat dari atas itu bisa tertutup. Dan saya tahu saya akan diganti beratus-ratus kali lipat dari atas. Wah, itulah cara Tuhan menunjukkan. Yesus bilang, nggak akan mati dia. Tapi Yesus bertahan 2 hari di situ. Pertolongan Tuhan itu tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu terlambat. Pas. Kita mau bayar kontrakan rumah juga waktu itu pas. Akhirnya dana yang saya siapkan 3 juta itu bayar kontrakan untuk 1 tahun. Lihat cara Tuhan. Tadinya itu kalau dulu sampai keluar, bingung juga saya, kontrakan rumah ini bagaimana. Tapi itulah cara Tuhan yang di luar dari logika kita. Logika kita terbatas. Kita hilang. Aduh, ini gimana? Tapi pada waktu kita belajar, udahlah, jalan saja. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Maka saudara akan melihat di sana. Tidak terlalu terlambat, tidak juga terlalu cepat. Yang kedua kita belajar apa? Maria dan Marta ini, Tuhan sedang menguji mereka. Menguji apakah mereka tetap setia pada Tuhan. Setia atau mulut mereka menggerutu. Setia atau kata-kata mereka menyalahkan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat kita ada di dalam kehilangan pengharapan, saya cuma mau katakan, jangan sampai kata-kata kita ini adalah kata-kata yang berkata, Tuhan tidak baik. Masa Tuhan buat begini sama saya? Masa Tuhan buat begini sama saya? Memang kalau terjadi sesuatu, pertama memang kita punya kata-kata bisa menuduh Tuhan itu tidak baik. Benar, saudara? Pertama kejadian kita bisa bilang begitu. Tapi menurut saya kita harus cepat minta ampun sama Tuhan. Harus, Tuhan ampuni saya Tuhan. Tadi kata-kata saya sudah menyakiti hati Tuhan. Yang kedua, Tuhan itu sedang menguji Maria dan Marta ini. Apakah mereka tetap setia? Ada pujian mengatakan, ujilah aku Tuhan, cobalah
Aku Tuhan. Tuhan mau menguji kita. Kan kita bilang, ujilah aku Tuhan. Tuhan bilang, baik, aku uji kamu. Tuhan menguji kita. Apakah kita punya mulut ini, yang keluar dari mulut ini kata positif atau negatif? Tuhan sedang uji kita. Tapi kadang-kala kita lupa sama Tuhan. Kita lupa. Bukankah waktu Ibu Nurli mau melahirkan si Leon, rumah sakit di Cibubur bilang harus siapkan berapa duit? 90 juta. Saya pun dengan itu pusing. Pak, ini bisa dilahirkan tapi minta 90 juta. Oh Tuhan, itu pun pusing. Tapi justru cara Tuhan menolong kalian dari Cibubur bawa ke sini. Akhirnya lahir di sini ya, di Fania ya. Itulah cara Tuhan menolong kalian. Duit dari mana kamu? Pak Tarmen, 90 juta itu. Apakah kamu dapat dari Lapok? Enggak. Orang Lapok bisa menolongmu? Enggak. Hanya Tuhan. Amin. Saya ingatkan begini. Tapi ini Gleona sudah umur berapa? 4 tahun. Tapi kadangkala mungkin kamu masih ingat. Tapi kadangkala ada di situasi kita lupa. Kita ini sudah ditolong Tuhan, tapi kita lupa loh. Benar? Benar. Jangan ketawa kau, kalau kuat. Aku sih, apa? Jovin. Saya aja baru kali itu saya lihat bayi prematur itu begitu. Cuma karena saya mau menguatkan Made ini, sebetulnya hati saya juga, rasanya, begini prematur, kecil amat loh, datang lagi pemain itu, nangis saja. Tapi itulah cara Tuhan. Cara Tuhan menolong. Dia tunjukkan. Kalau kita bilang, Tuhan, kenapa ini? Tapi Tuhan bilang, justru kemuliaanku akan aku tunjukkan kepadamu. Aku akan melihat apakah lewat masalah ini kamu tidak mengeluarkan kata-kata yang negatif. Daniel itu ketika dia dengar perintah raja, maka kita bilang Daniel itu pulang ke tempatnya, ke rumahnya, dan dia bersujud berdoa pada Tuhan. Sekalipun ada perintah raja, tidak boleh sembahyang, tidak boleh berdoa. Ada perintah raja, tapi Daniel tetap berdoa. Konsekuensinya apa? Ketika dia berdoa, dia ditangkap. Dan konsekuensinya Daniel harus masuk ke gua singa. Tapi lihat, ekspektasi dari raja dengan orang lain, Daniel ini mati. Karena singa ini tidak dikasih makan 3 hari. Jadi ketika dilempar Daniel ini, dia langsung mati. Itu ekspektasi mereka mati. Tapi lihat cara Tuhan menolong Daniel. Tidak satu pun daging daripada Daniel itu rusak atau digigit. Saya percaya juga ketika kalian sungguh-sungguh, saya juga sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan berkata, walaupun kamu ada di dalam lembah kekelaman maut, aku pun ada di sana. Hanya aku Tuhan yang ada di sana, bukan temanmu yang ada di sana. Nah, bukan orang lain yang ada di sana, tapi Tuhan. Tapi ketika engkau berhasil, sukses, maka temanmu yang ada di dekat sana, dia akan berkata, waduh hebat ya kamu, hebat ya begini. Tapi Tuhan menunjukkan
pada kita. Sadrak, Mesak, Abednego. Siapa yang tidak menyembah ini patung Raja Nebukadnezar, maka dilemparkan ke dalam api. Tapi mereka tidak pernah gentar. Mereka berkata, kami hanya menyembah Tuhan yang hidup, Allah kami, Yahweh yang kami kenal. Apapun yang mau terjadi, kami tetap menyembah Tuhan. Lihat ketika dilempar, Raja, 3 orang ini nggak mati, Raja. Mereka bilang, tambah. Dikasih berapa kali lipat lagi itu perapian, supaya panas 7 kali. Kasih lagi. Ditambah lagi mungkin, oh tambah lagi. Kayu apinya atau apapun, ditambah lagi. Tapi Alkitab bilang, tak sehelai baju mereka itu terbakar atau bau gosong. Orang boleh merencanakan mereka-reka yang jahat seperti itu, tapi Tuhan bisa membalikkan keadaan reka-reka yang jahat itu menjadi kebaikan. Amin. Jadi jangan pernah kita hilang pengharapan. Jangan pernah kita hilang pengharapan dan mulut kita mulai menggerutu, Tuhan, kenapa saya mengalami ini? Jalanin saja. Yang ketiga, saya belajar dari apa yang terjadi kepada Maria dan Marta ini. Yesus lama sekali datang, tapi pada waktu Yesus datang, Lazarus sudah mati. Dan Marta itu dia pergi jemput Yesus di depan. Dia bilang, buat apa kamu datang? Lazarus sudah mati. Ekspektasi daripada Maria dan Marta, mbok ya datang pada waktu dia sakit, ini sekarang sudah mati. Maria dan Marta melihat dengan mata jasmani. Tapi kita sebagai orang yang percaya sama Tuhan, jemaat cewek-cewek sana, buka matamu. Jangan lihat dengan mata jasmani, tapi buka matamu, minta sama Tuhan. Tuhan, aku tahu ada persoalan yang besar, ada pergumulan yang besar, ada tantangan yang besar. Tapi saya percaya di balik itu ada Tuhan yang besar yang akan menolong saya. Ada Tuhan yang akan membukakan jalan bagi saya. Amin. Jangan tertutup, rohanimu tidak melihat. Mereka bilang, Yesus, buat apa kamu datang? Sudah mati ini Lazarus. Yesus cuma bilang apa? Di mana dia dikuburkan? Sudah bau. Sudah 4 hari. Udah bau dia. Dan Yesus bertanya, di mana dia dibaringkan? Di kuburan. Orang banyak di situ menertawakan Yesus. Lihat, orang banyak yang sedang menghibur Maria dan Marta itu menertawakan Yesus. Oh, berarti saya hubungkan dengan ayat tadi. Justru penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Jadi begini, saudara. Jadi kehadiran Yesus ditertawakan oleh banyak orang, tapi justru di sanalah dia mau tunjukkan kuasa Tuhan bekerja. Hari ini orang bisa tertawa sama saudara. Hari ini orang bisa tertawa hidup saudara. Orang tertawa dengan mungkin ekonomimu, mungkin dengan keadaanmu. Orang tertawa, nggak apa-apa. Tapi Tuhan bilang, tunggu. Tunggu. Aku akan menyatakan kemuliaan. Wah, dahsyat sekali. Waktu Yesus datang, di mana kuburan itu? Orang banyak tertawa, bahkan mengejek. Sudah mati 4 hari, ngapain lagi? Tapi sama Yesus, apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Pergilah ke kubur, buka itu. Yesus cuma dari luar dan berkata, Lazarus, bangkit dan keluar. Ketika suara itu berkata, suara itu menghidupkan Lazarus. Hari ini suara firman datang sama kita. Mungkin imanmu sedang turun hari-hari. Percaya sama.
kuat, saling menguatkan. Suami istri saling menguatkan. Jalan saja. Tuhan pasti tolong kita. Jalan. Ayo Pak. Jangan patah semangat. Ayo. Jalan. Orang lain menertawakan. Panas-panas begini. Sepi semua. Orang lain menertawakan. Maka saudara harus kuat dalam Tuhan. Dengan siapa saudara bergaul itu akan menentukan cara berpikir saudara. Dengan siapa saudara bergaul itu akan menentukan arah langkahmu ke depan. Dengan siapa saudara bergaul. Yang ketiga, kita belajar mau taat kita sama Tuhan. Belajar taat sama Tuhan. Kesetiaan, sekalipun Tuhan belum jawab doa kita, Tuhan belum jawab pergumulan kita, masih setia enggak? Waktu Tuhan minta Ishak untuk dipersembahkan, Abraham bilang, Tuhan, 25 tahun kami minta anak, sekarang dapat anak. Tuhan langsung minta dipersembahkan di Bukit Moria. Bagaimana ini Tuhan? Tuhan bilang, Abraham, kasih itu anak. Maka Abraham tidak ngomong-ngomong dia sama Sarah. Karena apa? Pasti Sarah akan marah besar. Abraham diam-diam dan pergilah dia sama Ishak untuk dipersembahkan. Artinya apa? Waktu dia sampai di sana, dia sampai di gunung, Ishak masih ngomong, ayah, mana itu domba yang mau disembelih? Abraham cuma diam saja. Dia ambil itu Ishak, dia taruh di atas batu, ikat kaki, ikat kedua tangan. Ishak tanya, Papa, mana itu anak domba? Kok saya yang diikat? Abraham bilang, Allah yang akan menyediakan anak domba itu waktu diambil itu pisau. Allah yang akan menyediakan anak domba itu waktu dia mau sembelih Ishak. Waktu sudah mau kena di leher, suara dari atas berkata, stop! Jangan engkau persembahkan Ishak. Abraham, lihat ke belakangmu. Ada seekor domba yang terikat di sana. Anehnya begini loh saudara, di bukit itu tidak ada domba loh. Waktu mereka nyampe, nggak ada domba itu, nggak ada. Tapi pada waktu penyembelihan itu mau terjadi, maka ada domba. Itulah yang dinamakan Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Saya nggak tahu bagaimana, apakah Ibu Ami atau Stephen yang ditahan, tapi yang saya tahu, Tuhan pasti menolong saya. Tuhan pasti bela saya. Belajar kita untuk taat sama Tuhan. Belajar taat sama Tuhan. Dan yang keempat terakhir, belajar kita untuk punya ketulusan hati. Tulus ini paling penting. CWC El Shaddai, baik kalian melayani Tuhan, baik kalian memberi persembahan, tuluslah hatimu.